Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Arfianda Firsta Satritama. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan rancangan sistem informasi untuk pembuatan rekening baru. Pembuatan rekening baru ini dilakukan secara digital atau yang biasa kita sering sebut sebagai dengan digital onboarding. Sistem ini sendiri dirancang untuk mengefisiensikan proses administrasi bank dan tetap mengedepankan prinsip Know Your Customer atau KYC dan juga serta keamanan data. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai tentang DFD level 0 atau DFD level 0 atau yang biasa kita sebut dengan konteks diagram. Langsung saja. Baik, di sini bisa terlihat dari diagram DFD level 0 sendiri. Pertama kita lihat gambaran besar dari sistem ini. Di sini sistem pusat berada di tengah sebagai satu kesatuan proses atau biasa disebut dengan proses 0. Lalu terdapat 3 entitas luar yang berinteraksi secara langsung, yaitu ada nasabah, yaitu S1, yang dia akan memberikan data diri, nomor HP, dan verifikasi OTP. Semua itu dilakukan sebagai timbal balik nasabah untuk menerima buku tabungan atau kartu digital. Lalu, kedua ada server Dukcapil, ini berperan sebagai validator identitas. Jadi nanti sistem akan mengirimkan data NIK dan Dukcapil akan memberikan status valid atau tidaknya data tersebut. Lalu berikutnya ada agen CS bank atau di sini tanda E3, yaitu bertugas untuk melakukan verifikasi akhir melalui data formulir nasabah dan memberikan keputusan persetujuan. Dan untuk DFD level 0 seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke penjelasan flowchart atau logika alur daripada kerja dari sistem ini sendiri. Kita langsung saja geser ke flowchart. Baik, di sini flowchartnya sudah terlihat. Untuk flowchart sendiri, kita akan melihat alur logis dari sisi pengguna, yaitu ada akses dan input. Jadi nanti nasabah akan mengakses aplikasi dan menginput nomor HP. Lalu di sini ada percabangan. Jika OTP tidak valid, maka proses akan berakhir atau gagal. Lalu ada namanya teknologi OCR, yaitu jika OTP valid, nasabah akan melakukan scan iKTP menggunakan teknologi Optical Character Recognition atau OCR. Untuk kemudian akan diekstraksi datanya secara otomatis. Lalu akan ada validasi identitas, yang mana data kemudian akan divalidasi ke server Dukcapil. Jika NIK tidak terdaftar, sistem akan berhenti. Lalu ada biometrik. Setelah NIK valid, akan dilakukan liveness detection atau face recognition untuk memastikan calon nasabah adalah manusia asli dan bukan merupakan foto. Lalu kemudian akan dilanjutkan ke formulir dan juga video call. Nasabah akan mengisi formulir digital, lalu akan masuk ke antrean untuk melakukan video call dengan agen bank. Lalu aktivasi. Jika disetujui oleh agen, nasabah akan melakukan aktivasi PIN dan setoran awal hingga akhirnya rekening akan berhasil dibuat. Lalu setelah dari flowchart, kita akan berpindah ke DFD level 1. Untuk DFD level 1 sendiri agak sedikit banyak ya. Ntar akan saya zoom sebentar. Oke, baik. Untuk memahami bagaimana data bisa dikelola di balik layar, kita akan merujuk pada DFD level 1. Proses ini akan dipecah menjadi 7 tahapan utama, yaitu P1 dan D1, yaitu verifikasi nomor HP dan juga OTP. Lalu hasilnya akan dicatat dalam log OTP D1. Lalu ada P2 dan D2, scan dan OCR iKTP, yang data akan berhasil diekstrak, disimpan dalam data KTP atau NIK. Lalu ada P3, yaitu verifikasi data ke Dukcapil untuk sinkronisasi NIK secara real time. Lalu ada P4, liveness detection untuk mencocokkan wajah dengan foto KTP. Lalu ada P5 dan D3, yaitu pengisian formulir digital oleh nasabah yang datanya disimpan di data nasabah D3. Lalu ada P6, yaitu sesi video call dengan agen CS untuk verifikasi akhir. Lalu selanjutnya ada P7 dan D4, yang mana itu merupakan proses aktivasi PIN dan juga setoran awal yang kemudian akan menghasilkan output akhir di data rekening aktif atau D4. Lalu keunggulan dan keamanan sistem sendiri adalah sistem ini memiliki 3 pilar utama keamanan, yaitu enkripsi end-to-end,
yang mana seluruh transmisi data menggunakan protokol HTTPS atau TLS, yang mana ini merupakan protokol yang aman. Lalu ada integrasi API, yaitu koneksi langsung dari server bank ke server Dukcapil untuk guna menjamin keaslian dari data identitas. Lalu yang ketiga itu ada audit trail, yaitu setiap langkah tercatat dalam sistem log seperti D1 sampai D4, sehingga memudahkan proses audit di masa mendatang. Lalu kesimpulannya, integrasi antara teknologi biometrik, OCR, dan konektivitas API. Jadi pemerintah memungkinkan bank memverifikasi nasabah secara akurat dan cepat dalam hitungan menit. Dan juga ini demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.